Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dengan NIM 23101162200028. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Ibu Dr. Dwi Wahyu Chandra Dewi MPD. Di sini saya akan memaparkan tentang periode-periode sejarah sastra. Langsung saja ke pemaparan yang pertama, yaitu Pujangga Baru. Pujangga Baru pada mulanya adalah sebuah majalah sastra Indonesia yang avant-garde yang diterbitkan dari bulan Juli 1933 hingga Februari 1942. Majalah ini didirikan oleh Armij Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Shahbana. Selama masa terbitnya, majalah ini mencakupi ruang gerak yang semakin luas dan lebih banyak memuat tulisan yang berbau politik. Selama 9 tahun terbit, Pujangga Baru menerbitkan 90 edisi yang memuat lebih dari 300 butir puisi, 5 buah drama, 5 buah antologi puisi, sebuah novel, berbagai esai, dan beberapa cerpen. Majalah Pujangga Baru hadir untuk dijadikan wadah para penulis untuk menyumbangkan karya sastra dan kebudayaan. Adapun beberapa sastrawan yang termasuk dalam periode Pujangga Baru diantaranya yaitu Ali Hasyim J. Tatengkeng, Selasih, Mojasa, Sultan Takdir Ali Shahbana, Sanusi Pane, dan Armij Pane. Adapun ciri khas karya Pujangga Baru yaitu puisi jenis balada mulai ditinggalkan dan digantikan dengan jenis sonata. Kata-kata yang dirangkai untuk menulis puisi bersifat indah. Persajakan dijadikan sarana kepuitisan utama dan bergaya romantik. Karya-karya yang ada pada periode Pujangga Baru yaitu Tak Putus di Rundung Malang, novel karya Sultan Takdir Ali Shahbana, Nyanyi Sunyi, kumpulan puisi karya Amir Hamzah, Jiwa Berjiwa, kumpulan puisi karya Armij Pane, Sandiaka Laning Majapahit, drama karya Sanusi Pane, dan Rindu Dendam, kumpulan puisi karya J. Tatengkeng. Pemaparan kedua yaitu periode 1945. Periode 45 adalah sebuah gerakan sastra Indonesia yang muncul pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Periode 45 disebut juga periode Chairil Anwar karena Chairil Anwar yang dianggap pelopor terbentuknya periode ini. Periode 45 disebut juga periode kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemberi nama periode 45 adalah Rosihin Anwar. Karya yang lahir dari periode ini sangat berbeda dengan periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan periode 45 dilatari dengan penjajahan bangsa Jepang yang terkenal sangat keji. Ada 4 tokoh utama yang sering dianggap sebagai pelopor periode 45, yaitu Chairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin, dan Idrus. Ciri-ciri dari karya sastra periode 45 yaitu terbuka, pengaruh unsur sastra yang lebih luas dibandingkan periode sebelumnya, bercorak isi realis dan naturalis. Sastrawan periode ini terlihat menonjol individualismenya, dinamis dan kritis, berani menabrak pakem sastra yang mapan sebelumnya. Bentuk karya sastra pada periode 45 yaitu puisi, novel, drama, dan cerpen. Pemaparan ketiga yaitu periode 1966. Periode 66 lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960-1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Situasi seperti ini memberikan ciri kepada karya-karya sastra yang dihasilkan pada periode ini. Di tengah-tengah sajak-sajak cerpen-cerpen dan esai-esai yang ditulis oleh pengarang lekra, timbullah perlawanan para pengarang yang ingin membela martabat manusia. Banyak karya pada masa itu yang merupakan protes sosial dan protes terhadap penginjak-injakan martabat manusia. Pada masanya, karya periode 66 berkaitan dengan penegakan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menentang komunisme, bahkan ikut menumbangkan Orde Lama bersama Orde Baru yang saat itu dikomandani oleh Jenderal Soeharto. Pada periode ini, para sastrawan terobsesi menjadi Pancasilais sejati.
Adapun karakteristik periode 66 yaitu berisi pergolakan, percorak kekuasaan anti tirani, pembelaan terhadap Pancasila, berisi protes sosial politik, menegakkan keadilan dan pergerakan, dan berontak terhadap ketidakadilan. Karya dan tokoh periode 66 yaitu Sebuah Jaket Berlumur Darah, karya Taufik Ismail, misalkan kita di Sarajevo, karya Gunawan Muhammad, Dukamu Abadi, karya Seperdi Djoko Damono, Bunga Gugur, karya W.S. Rendra, dan Selautan Bernyanyi, karya Putu Wijaya. Pemaparan keempat yaitu periode 1980. Periode 80 lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal serta baru dari konsep yang menentang pada satu kehidupan. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Banyak karya sastra yang dijadikan drama-drama radio. Pada periode 80 ini, karya sastra film juga berkembang pesat. Perfilman Indonesia banyak ditonton dan diminati oleh masyarakat dan para sutradara pun aktif menciptakan film-film. Karya sastra yang lahir pada tahun 80 dipengaruhi proses depolitisasi. Oleh karena itu, sastra yang muncul pun jadi tidak sesuai dengan realitas sosial politik serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Karakteristik karya sastra periode 80 yaitu sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Sastrawan menggunakan konsep improvisasi, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Bahasa yang digunakan realistis dan didominasi oleh roman percintaan. Karya dan tokoh periode 88 yaitu Keluarga Hantu, karya Hilman Herewijaya, Sang Matahari, karya Ahmadun Yosi Hervanda, Bukan Impian Semusim, karya Marga T, Pertemuan Dua Hati, karya N. Hadini, dan Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi, karya Wira Wijaja. Pemaparan kelima yaitu periode 2000 hingga sekarang. Pada tahun 1998, periode reformasi dimulai pada masa kepemimpinan pasca Soeharto. Latar belakang periode reformasi ini ditandai dengan banyaknya karya sastra yang muncul, seperti novel, cerpen, dan antologi puisi. Banyak penyair yang ikut serta meramaikan sajak-sajak sosial politik pada masa itu. Sastrawan pada periode reformasi mempertimbangkan keadaan sosial politik yang terjadi akhir tahun 1990. Dan pada tahun 2002, Korrie Layun Rampan melempar wacana tentang lahirnya sastrawan periode 2000. Penyusunan periodisasi sastra Indonesia memunculkan nama periode. Salah satu nama periodenya yaitu Sastra Periode 2000 yang disebut juga Sastra Mutakhir. Kemudian diterbitkannya buku tentang sastrawan periode 2000 pada tahun 2002 oleh Gramedia di Jakarta. Sekitar 100 penyair dan kritikus sastra yang diikutsertakan Korrie Layun Rampan ke dalam periode 2000, termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak tahun 1980-an. Perkembangan fiksi Indonesia salah satunya adalah muncul istilah yang disebut sastrawangi. Munculnya sastrawangi yang kontroversial ini rupanya dipicu oleh terbitnya sebuah karya sastra fiksi berlatar belakang seksual dari tangan segelintir penulis perempuan muda. Selain munculnya sastrawangi, ada pula fenomena lain yang tampaknya mulai muncul di dunia fiksi Indonesia belakangan ini, yaitu munculnya ikon-ikon teknologi informasi terkini seperti internet dan gawai, yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam membentuk makna dari sebuah karya sastra. Sastrawan yang terlibat pada periode 2000-an yaitu Ahmad Fuadi, Andrea Hirata, Habibur Rahman El Sirazi, Ayu Utami, Dewi Lestari, Raudal Tanjung Banua, dan Terelie. Karya sastra populer pada periode 2000 yaitu Laskar Pelangi, Ayat-ayat Cinta, Cinta Itu Luka, Serial Supernova, dan Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Hujan. Pemaparan ke-6, peristiwa penting sejarah sastra Indonesia, yaitu berdirinya Penerbit Balai Pustaka.
Balai Pustaka adalah periode yang sangat berpengaruh pada perkembangan perpustakaan baru, terutama yang tertulis dengan huruf Latin. Kelahiran dan konsepsi estetik periode 45. Periode 45 lahir pada masa peralihan bangsa, yaitu dari masa penjajahan Jepang menuju kemerdekaan. Kelahiran dan konsepsi estetik periode 45 tercermin dalam karya-karya sastra yang dihasilkan pada masa itu, yang merupakan hasil dari perubahan politik yang mendadak pada masa pendudukan Jepang dan masa revolusi Indonesia. Muncul istilah periode 66. Periode ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960-1970 yang mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Periode 66 memiliki cita-cita untuk melakukan pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalamnya. Manifest Kebudayaan. Manifest Kebudayaan adalah sebuah deklarasi yang dibuat oleh sekelompok penulis dan intelektual Indonesia pada akhir tahun 1963 yang mengusung humanisme universal. Manifesto Kebudayaan mengutamakan bentuk kesenian yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Manusia lahir sebagai respon terhadap dominasi dan tekanan dari golongan kiri yang beraliran realisme sosial, yang dipraktekkan oleh seniman yang terhimpun dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Manifesto ini menolak hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan yang dianggap sebagai upaya politisasi gerakan kebudayaan. Majalah Pujangga Baru. Periode Pujangga Baru adalah pergerakan sastra yang muncul pada tahun 1933 di Indonesia. Periode ini dikenal sebagai sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis, serta dianggap sebagai bapak sastra modern Indonesia. Karya sastra pada periode ini mulai menyinggung masalah nasionalisme, kesadaran berbangsa, emansipasi, dan politik, sehingga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sastra Indonesia. Pemaparan terakhir yaitu fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Sastra koran adalah sebutan untuk karya sastra seperti puisi, cerpen, dongeng, dan sebagainya yang diterbitkan di koran. Hampir semua sastrawan Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karya dan nama mereka kepada publik. Sastra koran telah mencapai puncaknya pada tahun 70 dan 80-an. Kehadiran sastra koran telah membuka jalan bagi para penulis untuk lebih bersemangat menuangkan ide-ide imajinya. Hal itu tentu didorong oleh keinginan agar karyanya bisa dinikmati oleh para pembaca. Pada umumnya, mereka menyadari betul bahwa sebuah karya sastra akan bermakna jika tidak mendapat apresiasi masyarakat. Sebagus dan sehebat apapun karya sastra itu, jika tidak dipublikasikan, tidak ada artinya. Sastra perempuan. Dalam sastra, perempuan seringkali menjadi topik yang diangkat dan diperbincangkan, bahkan kerap menjadi lakon atau pemeran utama. Di dalam karya sastra, perempuan selalu ditempatkan sebagai objek kajian, baik dalam puisi, cerpen, novel, maupun lainnya. Kentalnya budaya patriarki di zaman kerajaan yang masih terus diturunkan hingga saat ini membuat wanita tidak memiliki hak apapun atas hidupnya. Ketidakpuasan terhadap keadaan yang menghimpitnya menjadikan perempuan Indonesia mulai menggeliat. Hal itu pun merebak ke sendi-sendi kehidupan yang lain. Sastra salah satu contohnya. Sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya ini sering disebut karya pop. Sastra populer merupakan bentuk-bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan, cara berpikir, pengetahuan, problema, dan selera orang-orang kebanyakan. Sastra populer juga memiliki sifat yang lebih mudah dibaca dan mudah dipahami karena hanya menyampaikan jalan cerita semata, sehingga yang terlihat hanya masalah itu-itu saja. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.